Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kolose pasal yang pertama ayat 18. Ialah, yaitu Kristus, kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Saudara yang terkasih, eklesia atau gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar untuk menjadi milik Allah, yaitu mereka sebagai umat pilihan Allah yang dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, dapat dikatakan gereja didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri dengan beberapa tujuan. Yang pertama, untuk melanjutkan pekerjaan Allah di bumi, yaitu meneruskan kabar baik, kabar keselamatan, melalui perkataan dan perbuatan kita kepada semua manusia atau semua bangsa di bumi yang disebut marturia. Yang kedua, fungsi gereja adalah koinonia, yaitu sebagai wadah bagi orang-orang yang telah percaya untuk beribadah dan bersekutu bersama. Dan yang ketiga, fungsi gereja adalah melaksanakan pelayanan kasih yang disebut dengan diakonia. Melaksanakan pelayanan kasih antar jemaat di dalam gereja dan jemaat kepada masyarakat di luar gereja sebagai salah satu aspek kesaksian gereja. Ayat 15 sampai ayat 17 sebelumnya di dalam Kolose pasal yang pertama menunjukkan bahwa Kristus adalah kepala dan sumber dari semua ciptaan lama. Demikian juga Kristus adalah kepala dan sumber dari ciptaan baru, yaitu jemaat. Ia juga adalah kepala dari gereja dan sumber kehidupan yang disebut Dia yang pertama, yang sulung dari antara orang mati. Ialah yang sulung, yang pertama, yang lebih utama. Dalam teks aslinya ini bukan saja mengacu pada permulaan waktu, tapi juga merujuk pada posisi pertama dalam posisi dan otoritas. Uraian di sini menyatakan bahwa Kristus adalah kepala gereja, tidak hanya menunjukkan bahwa kepala adalah bagian terpenting dari tubuh, tetapi juga menyiratkan bahwa kelangsungan hidup tubuh bergantung pada kepala dan kuasa Kristus. Oleh sebab itu, sebagai eklesia, sebagai tubuh Kristus, kita perlu senantiasa bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari, kehidupan bergereja. Ayat 18, di sini Paulus menggambarkan hubungan antara Yesus Kristus dan gereja dan menyatakan dengan 4 fakta. Yang pertama, Kristus adalah kepala gereja dan gereja adalah tubuh Kristus. Jika umat Allah adalah manusia ciptaan baru, maka metafora tubuh manusia adalah cara yang paling tepat untuk mengungkapkan suatu hubungan yang intim di mana gereja sebagai tubuh Kristus sangat bergantung pada Kristus. Paulus melihat gereja sebagai organisme dalam masyarakat, didiami oleh Roh Kudus, dan gereja dipanggil untuk melanjutkan pekerjaan Kristus di dunia ini. Yang kedua, Kristus adalah permulaan. Kata Yunaninya adalah arche, menyatakan bahwa dunia adalah ciptaan Kristus dan gereja adalah ciptaan baru Kristus. Yang ketiga, Kristus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Terjemahan literal dari kalimat ini dapat dibaca sebagai yang sulung dari antara orang mati. Oleh karena itu, pengertian perikop ini dapat dipahami sebagai Kristus adalah sumber kehidupan, sumber umat manusia baru, karena dialah yang pertama kali dibangkitkan dari orang mati. Oleh sebab itu, dalam segala hal, Kristus paling mulia. Yang keempat, Dia unggul dalam segala hal. Saudara, rencana Allah tidak hanya untuk mengakhiri ciptaan lama, tetapi untuk memulai juga ciptaan baru dalam Kristus atau melalui Kristus. Kristus yang bangkit
dan telah menang, menyatakan kedaulatan dan kemuliaannya. Dan Kristus yang telah menaklukkan kematian dan telah menang, dia akan menjadi penguasa segala sesuatu. Oleh sebab itu, kita sebagai tubuh Kristus patut menaklukkan diri di bawah otoritas Kristus sebagai kepala gereja. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.